Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat yang saya bagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Yang pertama itu kita mulai dari bagian yang pertama. Sebelumnya, kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari pada bab sistem koordinat ini. Sistem koordinat yang akan kita pelajari yaitu mengenai posisi titik. Posisi titik ini terhadap titik asal, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Kemudian ada posisi garis, apakah itu garis yang sejajar, garis berpotongan, atau garis yang tegak lurus. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita lihat dulu siapa ilmuwan yang menemukan atau yang menciptakan sistem koordinat ini. Ini dia, adalah seorang René Descartes. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius. Nah, Bapak inilah yang menemukan atau menciptakan sistem koordinat Cartesius. Sistem koordinat ini dikenal dengan sistem koordinat Cartesius atau bidang Cartesius ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya kalian mungkin pernah mempelajari atau pernah mendengar mengenai denah suatu lokasi, atau misalnya bagaimana kita menemukan sebuah lokasi melalui jalan yang berbeda. Nah, di sini saya ilustrasikan ada Upin dan Ipin ya yang akan menuju ke rumah Fizi, di mana di sini mereka melalui jalan yang berbeda. Ada yang melalui jalan Sudirman yang tegak di situ, ada yang melalui jalan Diponegoro. Nah, kalian, ini adalah salah satu penerapan dari yang namanya sistem koordinat. Jadi kita bisa melihat posisi suatu lokasi dari lokasi yang lainnya. Ya, sistem koordinat. Pada sistem koordinat kita mengenal yang namanya ada sumbu X ya. Nah, ini sumbu X adalah yang datar atau yang horizontal, kemudian ada sumbu Y yang vertikal atau yang tegak. Nah, perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu kita sebut sebagai titik asal atau titik pusat. Di sini kita tuliskan sebagai titik O. Ya. Perhatikan bidang Cartesius berikut. Di situ ada sumbu X, sumbu Y yang kita tuliskan, ada bilangan-bilangannya. Sebelah kanan sumbu X itu bilangan positif, kemudian yang kirinya bilangan negatif. Y ke atas positif, yang ke bawah itu negatif. Nah, di situ di bidang Cartesiusnya terletak beberapa titik dari A sampai H. Nah, apakah pertanyaannya? Nah, dapatkah kalian menentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Bagaimana cara kalian dalam menentukan jarak titik-titik tersebut? Nah, begini. Misalnya untuk titik A, jarak terhadap sumbu X. Kita bisa melihat ya dari titik A ke sumbu X. Nah, itu bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jarak titik A ke sumbu X itu ada 6 satuan. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y itu 2, ada 2 satuan. Jadi begitulah cara dalam menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hal tersebut bisa kalian lakukan untuk titik B, C, D, sampai H. Jadi, hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Nah, titik A, jarak terhadap sumbu X 6 satuan, terhadap sumbu Y 2 satuan. Titik B, jarak terhadap sumbu X 5 satuan, terhadap sumbu Y 5 satuan. Kalian bisa cek ya, dihitung kotaknya.
dari titik B ke sumbu X, dari titik B ke sumbu Y. Nah, beginilah hasilnya. Dari sini, kita bisa menentukan suatu titik koordinat, ya. Jadi koordinat dari suatu titik. Setelah kalian tahu jaraknya. Di sini kalau kita lihat A di sumbu X itu tepat di angka 2. Kemudian A kalau dilihat di sumbu Y itu tepat lurus dengan angka 6. Maka kita bisa menuliskan bahwa koordinat titik A itu adalah 2,6. Jadi sumbu X, sumbu Y. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. A, koordinat titiknya 2,6. Kita perhatikan di bidang kartesiusnya A lurus dengan angka 2 pada sumbu X, kemudian A lurus dengan angka 6 pada sumbu Y. Jadi koordinat titik itu kita tuliskan dengan huruf kapital, misalnya titik A berarti A dalam kurung X, Y. X-nya 2, Y-nya 6. Titik B kita lihat, ya kalian bisa luruskan di situ, lurus dengan angka 5 pada sumbu X, angka 5 pada sumbu Y, maka B itu koordinat titiknya adalah B5,5 dan seterusnya. Ya. Di sini ada bilangan yang negatif, bisa kalian lihat. Kalau X-nya negatif berarti ada di sebelah kiri. Kalau Y yang negatif berarti letaknya ada di bawah sumbu X. Gitu. Nah, itu koordinat titik ya. Oke, berikutnya coba perhatikan kalian bisa menempatkan yang tadi titik A, B, C sampai H itu bisa kalian tulis titik koordinatnya seperti ini. Yang tadi A 2,6, B 5,5 dan seterusnya. Jadi kalian bisa menempatkan koordinat titik yang tadi pada bidang kartesius sesuai dengan lokasi titiknya. Nah, bidang kartesius ya ada sumbu X, ada sumbu Y berpotongan di satu titik. Nah, sehingga membagi bidang itu menjadi 4 yang kita kenal dengan yang namanya kuadran. Ya, jadi sumbu X, sumbu Y berpotongan membagi menjadi 4 daerah. Di situ ada kuadran 1, ya kita kenal, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 1 di situ X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X negatif, Y negatif. Kuadran 4, X positif, Y negatif. Kalian harus mengingat ini ya. Ingat, menentukan koordinat titik di situ yang depan koordinat yang X dulu. Di sini kita lihat Q, titik Q, koordinatnya 2 karena tepat X-nya 2, Y-nya 3, jadi 2,3. Untuk di sini ada titik P. Di situ ada negatif 2 untuk X-nya, Y-nya 1. Jadi titik P koordinatnya adalah negatif 2,1. Oke, lanjut. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalian ingat ya? Yes. Selanjutnya, di sini ada contoh. Jika koordinat titik A 2,4, B 2,-5, C negatif 4,3, dan D negatif 6,-7. Tentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian boleh menggambar dulu bidang kartesiusnya, kemudian letakkan titik-titiknya seperti yang tadi, atau bisa langsung ya. Kita lihat jawabannya. Nah, koordinat titik A 2,4. Nah, artinya titik A ini memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X. Ya. Kemudian koordinat titik B
2,-5 artinya titik A, titik B ya, maaf. Di sini artinya titik B memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu X, dan seterusnya. Sekarang, tugas ya. Perhatikan bidang koordinat berikut. Di situ ada titik K, L, M, N, dan P. Apa sih pertanyaannya? Jawab soal-soal berikut ya, ada 3. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan jarak titik-titik tersebut, artinya titik-titik yang terletak pada bidang koordinat, titik K, L, M, N, dan P, jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, di kuadran mana? Nah, kuadran manakah letak titik K, L, M, N, dan P? Jadi kuadran manakah? Tuliskan. Kemudian yang ketiga, titik apa saja yang terletak di atas sumbu X dan titik apa saja yang terletak di bawah sumbu X. Kalian bisa lihat pada bidang koordinatnya. Oke. Semoga bisa kalian pahami. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.